Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin melakukan praktek modul 2.3 yaitu coaching. Sebelum itu perkenalkan dulu sebagai fasilitator yaitu Pak Harun Al-Rasyid dan PP yaitu Bapak Budi Santoso. Saya sendiri di sini sebagai supervisor dan teman saya Saya Titis Yeni nanti di sini akan berperan sebagai coach. Dan saya Nur Khalifah akan berperan menjadi coach. Mungkin hanya itu perkenalan dari kami. Kita lanjutkan ke prakteknya dalam melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ritis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Nah, kemarin Ibu saya hubungi lewat grup WA berdasarkan grup kesepakatan bahwa kita akan melakukan praktik coaching ya Bu ya. Ya, Kira-kira Bu, apa yang perlu dipersiapkan dalam praktek coaching ini Bu? yang perlu dipersiapkan ya Pak ya, tentunya persiapannya nanti harus bisa ini ya Pak, yang mempersiapkan segala sesuatu yang sudah kita pelajari itu kita persiapkan. Selain itu waktunya memang butuh waktu khusus, jadi nanti juga butuh yang namanya apa ya, praktik-praktik yang memang benar-benar nanti sesuai dengan apa yang kita pelajari, seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti Bu Titis ini sudah menyiapkan beberapa peluru ya Bu ya untuk praktek dalam coaching ini, terutama di sini Bu Titis sudah memahami apa yang akan dilakukan dalam coaching ini ya Bu ya. Nah, dalam coaching ini ada 4 kompetensi yang harus dilaksanakan. Mungkin Ibu bisa ceritakan apa saja Bu kompetensinya? Yang kemarin itu ya Pak ya, yang pertama kan kehadiran penuh, presence. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang keempat mendengarkan dengan rasa. Itu ya Pak ya. Baik, itu betul ya. Ada 4 kompetensinya, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, terus yang kedua kehadiran penuh, yang ketiga mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya Pak. Kemudian dari 4 kompetensi itu apa yang perlu ditingkatkan Bu? Begini Pak, kemarin kan sudah melakukan praktik coaching dengan rekan yang kita di CGP itu kan ya Pak ya. Ya. Jadi dari refleksi kemarin saya itu masih punya 2 hal sebagai PR saya yang bila mana saya katakan itu menjadi memang yang paling perlu untuk ditingkatkan dibanding yang lain. Kalau saya di sini mungkin 2 ya Pak ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang perlu saya tingkatkan lebih lagi. Baik ya Bu ya. Oh, Ibu mengatakan bahwa yang perlu ditingkatkan yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya. Iya. Dalam hal ini kira-kira Ibu itu di tingkatan keberapa Bu ya? Dari 1 sampai 10 itu. Oh, maksudnya kalau dinilai Iya, saya iya. menilai diri Iya. saya yang kemarin itu Iya, kan. iya. Kalau yang kemarin itu ya berapa ya Pak ya? Mungkin 6 ya Pak ya. Nah. Mungkin kemarin saya praktik dengan saudara kita Pak Ratno itu kemarin 6 karena saya masih merasa dalam mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkannya aktif itu masih belum sesuai dengan ekspektasi mungkin ya Pak ya. Baik. Kalau 6 itu belum mendekati sempurna ya Bu ya. Belum. Iya betul. Kemudian kira-kira apa Ibu untuk meningkatkan kompetensi itu, apa rencananya Ibu selanjutnya? Iya. Di sini tentunya kompetensi tersebut memang harus ditingkatkan. Saya menyadari hal itu dengan sepenuhnya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini nanti akan praktik kembali dengan saudara kita Pur. Ya, saya harapannya itu nanti bisa meningkatkan kedua hal tersebut, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kaitannya dalam hal ini ketika mendengarkan aktif ya nanti saya akan berusaha
sesuai apa yang sudah saya ketahui dan akan mempraktikannya, akan menyeimbangkan antara teori dan praktik itu dalam hal mendengarkan aktif. Dan yang kedua, ketika ingin menanyakan pertanyaan berbobot, kemarin itu kan saya praktik dengan Pak Ratno itu memang ini ya Pak ya, pertanyaan saya itu memang sederhana, namun demikian beliau juga sudah memahami apa yang saya tanyakan, dibuktikan dengan jawaban-jawabannya. Nah, di sini pada hari ini nanti saya akan praktik dengan Guru juga. Insya Allah dalam menanyakan berbobot saya juga akan tetap menggunakan pertanyaan sederhana yang bila mana nanti saya rasa mudah untuk komunikasi juga. Tapi dalam hal ini kemarin itu saya bicaranya masih terbata-bata, jadi saya usahakan lebih tenang, lebih dengan menggunakan mindfulness saya akan saya terapkan juga pada coaching nanti, insya Allah. Baik. Mudah-mudahan ingat. Ya, sudah bagus itu ya, Ibu Titi sudah bisa menganalisa bahwa kompetensi yang harus ditingkatkan dan bagaimana Ibu sudah mencari solusinya untuk melaksanakan coaching ini. Saya rasa ini supervisi ini sudah cukup. Kemudian Ibu melaksanakan tugas sebagai coaching dengan Bu Nur. Silahkan Ibu melaksanakan tugas coaching ini bersama Bu Nur. Nanti saya minta refleksinya Ibu saat melaksanakan coaching. Dan jangan lupa sebelumnya untuk saat melaksanakan coaching itu nanti Ibu melakukan mindfulness biar lebih tenang dan alur-alur yang akan dilaksanakan itu sesuai dengan tahap-tahap yang sesuai alurnya gitu. Ya, terima kasih penguatan dari Pak Heri. Insya Allah nanti saya praktikkan. Ya, nanti di akhir bagian setelah itu refleksinya saya sudah mohon umpan balik saran masukan nih Pak ya. Iya Bu, iya sama-sama. Ya udah, kita langsung saja nanti praktek sama Bu Nur. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Titis. Iya, bagaimana kabar hari ini Bu Nur? Ini saya lagi agak nggak enak badan Bu Titis, ini lagi batuk, ini cuacanya ekstrim sekali, jadi ini kena flu dan batuk. Maaf ya Bu kalau nanti mengganggu dalam kita berdiskusi ya Bu ya. Ya memang untuk masalah kesehatan memang kita ini ya Bu nggak tahu ya Bu. Kita terima saja, mudah-mudahan Bu Nur segera diberikan kesembuhan biar nanti di aktivitasnya juga tidak terganggu dengan hal-hal yang apa misalkan batuk atau yang lain masalah kesehatannya. Ya begitu ya. Iya. Bu Nur, untuk hari ini sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu ya, kita akan mengadakan pertemuan, kita akan sharing-sharing. Kira-kira nih Bu, selama nanti kurang lebih beberapa menit ke depan, apa yang akan kita bicarakan nih Bu? Begini Bu, saya tuh agak ini susah tuh menangani anak-anak di sekolah saya itu masih ada anak-anak yang melakukan bullying Bu, seperti itu. Kebanyakan bullyingnya itu secara verbal, ya mengejek temannya seperti itu dengan kata-kata kurang berkenan di hati temannya seperti itu. Jadi yang akan kita bicarakan masalah penanganan terhadap anak-anak dalam hal ini yang melakukan bullying terutama verbal ya Bu ya. Iya. Nah, oke Bu, kalau seperti itu tujuannya nih kira-kira tujuan dari obrolan kita ini apa yang akan kita capai Bu? Saya ingin anak-anak di sekolah saya itu hidup rukun, tidak ada bullying, saling menyayangi, saling mengasihi, seperti itu. Berarti begini ya Bu, kalau setelah kegiatan ini nanti harapannya ada solusi seperti itu Bu. Iya, betul sekali. Iya, ada solusi dengan tadi hal-hal yang sudah disampaikan Ibu berkaitan anak-anak itu maunya Bu Nur itu hidup rukun, tidak saling bullying, Iya. bisa menerima satu sama Iya, lain. betul sekali. Begitu, betul? Iya, betul sekali. Ya, baik Bu Nur.
lebih dalam lagi, lebih real lagi, lebih nyata lagi kegiatan yang sekarang terjadi itu seperti apa, terutama di dalam hal ini di kelas atau di mana Bu terjadinya? Pada waktu istirahat itu. Oh iya, dalam hal ini kegiatan di luar pembelajaran. Di luar pembelajaran. Jadi Jadi kalau pas waktu istirahat kan bapak ibu guru kan di kantor, tapi ada beberapa bapak ibu guru yang weekend. Nah, kadang kan ada yang tidak terawasi ya oleh bapak ibu guru. Nah, ternyata ada anak yang lapor ke kantor seperti itu, Bu. Bu, ini saya diboyoi sama teman saya nggak punya bapak, seperti itu. Kan dia merasa bagaimana ya, kok saya nggak punya bapak, apa benar nggak suka gambar. Ya, mungkin ada yang lain lagi, kondisi yang selain itu mungkin Bu yang sering dialami atau yang dialami Bu. Ya selain itu ya mungkin yang selain verbal ya fisik ya Bu ya. Nah, kadang ini mengambil antrian, antri, nah itu dorong-dorongan seperti itu Bu. Jadi kalau mau antri minta nilai ke gurunya, nah dia saling dorong-mendorong seperti itu. Kebanyakan anak laki-laki sih Bu yang melakukan bullying seperti itu. Oke, jadi tindakan bullying yang terjadi di sekolah ada verbal dan non verbal ya Bu ya, terutama fisik dalam hal ini. Tapi tadi sesuai tujuan awal kita, bahwasanya yang akan kita utamakan adalah mengatasi masalah bullying yang verbal. Iya. Seperti itu? Iya betul sekali. Oke, nah, oke Bu, sekarang nih saya mau tanya. Kira-kira Bu Nur ini untuk mengatasi hal-hal tersebut sudah punya rencana apa Bu? Mungkin yang pertama ya Bu ya, karena anak itu lapor ke kantor ya, nah kita akan menanggapi ya kejadian itu dengan serius, karena anak juga dia butuh keadilan seperti itu ya. Kemudian guru akan melakukan restitusi terhadap anak tersebut. Selain melakukan kegiatan segitiga restitusi, nanti pihak sekolah akan melakukan ini sosialisasi tentang perundungan atau pemberian itu. Mungkin kita bisa memanggil narasumber seperti dari Kapolsek atau dari puskesmas seperti itu. Ya. Sebenarnya ini Bu, kalau saya amati dari ketiga rencana ini sudah sangat mewakili, sudah bagus sekali. Ini memang bisa diterapkan, dan sekaligus saya melakukan refleksi juga Bu, karena memang kasus ini di tempat kami pun di SD saya itu ya memang terjadi Bu. Masih iya. ada ya Bu ya? Ya masih ada, dan iya bahkan tadi pagi pun ya ada yang ya adalah. Oke Bu Nur, rencananya sudah bagus, nanti saya juga bisa mengadopsi nih setelah ini saya turun nih pikirannya. Kalau kondisi sekarang nih sesuai apa yang diamati dan dirasakan Bu Nur, kira-kira kalau diberi rating kondisinya sekarang itu bagaimana? Berapa? Tentang 1 sampai 5 saja. Oh ya, 1 sampai 5 ya, mungkin di posisi 5 Bu. Yang sekarang. Oh yang sekarang. Ya. Oh yang sekarang mungkin di posisi berapa ya? 3 apa ya? Yang 3. di posisi 3. Iya. Iya. Di posisi 3. Baik. Jadi harapannya pastinya dari posisi 3 ini kan ada peningkatan kan Iya, Bu. betul. Iya. Kalau dari Bu Nur sendiri mengharapkan posisi berapa Bu? Setelah ini, Iya. setelah ini. 5 mungkin ya Bu ya. Oh, bagus sekali, target yang luar biasa. Lalu saya pengennya nggak ada amati. bullying di sekolah gitu Bu. Oke, iya. Ini kan gini ya Bu ya, tadi sudah menentukan apa yang akan dilaksanakan selanjutnya. Kan bagus sekali ya, itu dari 3 itu tadi menanggapi dengan serius, terus segitiga restitusi dan sosialisasi. Kemudian selanjutnya Bu Nur juga akan meningkatkan ya Bu ya,
dari skala 3, 3 maaf. sampai ke 3 sampai ke 5. Ini saya rasa bagus semua, keren semua. Namun begitu Ibu, karena ini sudah ada ini ya, langkah-langkah yang akan bisa dilakukan selanjutnya. Untuk komitmen sendiri kira-kira bagaimana Bu Nur, akan bekerja sama dengan siapa? Kalau komitmen ya yang pertama mungkin dengan kepala sekolah ya Bu ya, karena kita harus melibatkan kepala sekolah yang pertama, kemudian rekan guru dari guru kelas 1 sampai kelas 6, nah seperti itu, dan satu lagi dengan melibatkan wali siswa. Oke. Di sini Bu Nur akan berkomitmen atau melakukan kolaborasi dengan KS, dengan rekan sejawat maupun Kepsek. Oke, luar biasa Ibu. Kalau boleh tahu nih, komitmen yang akan dijalankan secara bersama-sama ini, komitmen yang seperti apa Bu? Komitmen yang ingin dijalankan ya yang saya harapkan itu semua di kelas itu kalau ada pembulian antar siswa, nah itu setiap guru itu bisa melakukan kegiatan sekitar restitusi sehingga anak yang membuli itu dia bisa mencari solusinya sendiri dan dia menyadari atas kesalahannya Bu, seperti itu. Oh ya, terima kasih Bu Nur. Kira-kira gimana ini? Dari obrolan kita ini, Bu Nur sudah mendapatkan apa yang Bu Nur harapkan, apa masih ada perlu yang ingin disampaikan? Mungkin sudah ya Bu, sudah cukup ya. Sekarang saya sudah bisa mencari solusi. Dari kemarin kan saya bingung ini kok gimana anaknya, saya mengatasinya bagaimana. Nah, setelah mengobrol dengan Bu di sini kok saya jadi lega perasaan saya, kok jadi saya bisa mencari solusinya saya sendiri, seperti itu Bu. Oh ya, kalau begitu kira-kira ada yang perlu saya bantu enggak Bu dalam hal ini, dalam ini apa yang bisa saya bantu, ada enggak kira-kira? Ya mungkin itu Bu, Ibu bisa membantu kami untuk memberikan sosialisasi Bu, menjadi narasumber di sekolah saya, karena kalau narasumber dari sekolah kita sendiri itu anak-anak sudah terbiasa Bu, oh itu Bu saya udah tidak begitu memperhatikan ya, kalau dari pihak luar kan wah dia pasti akan memperhatikan dengan penuh seperti itu. Ya, idenya bagus sekali Bu Nur. Bila mana nanti memang dibutuhkan bantuan dari saya, jangan sungkan ya Bu untuk konek-konek saya. Kalau memang saya bisa ya saya usahakan. Kalau saya bisa ya tidak bisa ya tetap saya usahakan. Terima sekali loh Bu atas bantuannya, sharingnya hari ini ya Bu ya. Iya. Menyita waktunya Ibu jadinya seperti. Tidak, saya sudah senang ini. Ya benar, satu lagi benar. Oh, iya. Dalam hal ini nanti untuk komitmen ke depan atau progresnya, kira-kira saya akan ajak-ajak Bu Nur ngobrol kembali itu dalam kurun waktu, target waktu berapa hari ke depan nih, kita bahas lagi apa yang sudah dicapai. 1 minggu atau 2 minggu lagi ya Bu ya. Oke. Kita kan menerapkan dulu di sekolah dulu. Oh, iya. Nanti bagaimana hasilnya? Semoga hasilnya saya sukses bisa mencapai di skala 5 Bu. Harapan kami seperti Ya. itu. 1 atau 2 minggu nanti Iya. sambil melihat situasi dan kondisi Iya mungkin ya Bu. betul, iya betul Iya. sekali. Kalau sudah cukup, ya saya juga sangat berterima kasih sekali Bu Nur atas yang sudah kita obrolkan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat ya Bu ya. Amin. Amin. Apabila nanti saya dalam ngobrol ini banyak ada keliruan, saya mohon maaf ya Bu ya. Sama-sama Ibu, saya yang minta maaf sudah mengganggu Ibu loh ini. Oh tidak, ini ya udah, setelah ini kita lanjutkan Oke. kegiatan yang selanjutnya nih Bu. Ya, Oke, siap, Bu. semoga Ya. tetap sehat, Amin. semangat dan bahagia. Amin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, pamit dulu ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Ibu Titis, Halo. Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Nur. Tadi saya sudah mengamati, kalau saya mengamati itu Ibu sudah melakukan 4 kompetensi tadi berdasarkan kriteria sudah
dilaksanakan. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit apa itu namanya masukan, bahwa ibu tadi pas menyampaikan skala ya Bu ya, skala 1 sampai 5 Bu Nur kaget gitu lah. Iya. Itu Bu Nur kurang konsen mungkin ya, seperti itu ya Bu ya. Untuk ciri-ciri pertanyaan yang berbobot, harus mendengarkan aktif yang pertama, dan yang kedua membantu coach mengingat, itu tadi sudah nampak itu. Terus yang ketiga bersifat terbuka, eksploratif itu ya Bu ya. Dan yang keempat diajukan pada momen-momen yang tepat. Ibu tadi sudah menyampaikan semuanya, hanya itu yang saya bisa memberikan masukan, hanya sedikit tadi. Mungkin Bu Titis bisa mempraktikkan lagi biar lebih mantap, lebih sesuai dengan alur-alur yang diharapkan, seperti itu ya Bu ya. Mungkin itu catatan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu ya, banyak kurang berkenan di hati Ibu, saya mohon maaf sekali ya Bu ya. Masalah itu saya malah terima kasih Pak, terima kasih sekaligus di sini. Kalau kemarin saya merefleksikan diri dengan menilai, sekarang malah ada rekan saya nih yang bersedia untuk memberikan masukan, luar biasa sekali. Saya malah banyak terima kasih masukannya. Nanti memang praktek coaching ini tidak instan ya Pak ya, perlu banyak latihan, banyak jam terbang, seperti itu Pak. Matur suwun Pak. Ya Bu, sama-sama. Mau melanjutkan aktivitas yang lain. Iya dong. Iya. Pas dulu.